yang namanya status karyawan, Mbak. Oke, baik. Karena status karyawan betul-betul merugikan ini kita ojol. Oke, jadi dengan sistem yang berjalan saat ini let's say kita belum masuk pada pemotongan 10%, Iya. belum kemudian Nyaman, merasa sejahtera. Iya, nyaman Ji, Mbak. Bukan sejahtera, tapi Baik. nyaman lah, mencukupi. Mencukupi. Yang potongan sekarang, yang kita statusnya mitra. Karena ini kerjanya fleksibel Ji, Mbak. Kita mau keluar pagi, kita mau 1 kali 24 jam. Kalau kita kan status karyawan nanti dibatasi, jam 8 sampai jam 4. Iya. Itu pun ada target. Iya. Tidak mungkin itu aplikasi kasih kita target 2 orderan saja pulang nih. Pasti ada target, Mbak. Kita absen, bergaya, pakai baju celana apa. Dari orang Bebas, kantoran. waktunya. Banyak sekali, Mbak. Tapi ini kan kita kerja di jalanan. Oke, siap. Maksudku saya jangan itu ganggu. Ini kan 20% juga kita tidak pusing, Ji, Mbak. Penghasilannya juga anak-anak, ya mau dibilang cukup lah. Cukup? Iya. Oke. Oke. Silakan mungkin kalau ada yang mau disampaikan juga nggak apa-apa Kak Asri, tinggal ditambahkan mungkin dari Kak Yoga sendiri juga Oh, iya, ada Mbak. yang belum disampaikan gitu ya. Boleh dikeluarkan juga di sore hari ini seperti apa yang ingin diperdengarkan begitu. Iya, terkait status mitra ke karyawan tetap pekerja atau karyawan tetap, ini yang betul-betul kami pertanyakan. Kalau memang disahkan oleh Perpres, ini tuntutan dari mana? Betul. Dia driver murni kah yang menuntut? Atau cuma mengatasnamakan driver? Nah, di sini yang kita mau lihat. Coba kumpul semua teman-teman driver yang ada di Indonesia. Mau tidak jadi karyawan tetap? Punya ijazah tidak? Umur sudah berapa? Kalau macam kami ini itu otomatis sudah dilengser, dibuang, dan tidak dipedulikan lagi. Nah, pemerintah mau lihat tidak? Macam kami di Makassar, pemerintah harus ingat dengan adanya aplikasi transportasi online masuk ke Indonesia, banyak loh masyarakat Indonesia yang tidak tahu membaca bisa menggunakan HP. Iya. Karena untuk mencari pekerjaan di transportasi online. Jadi saya harap pemerintah yang ada di atas jangan cuma mau mendengar di salah satu pihak yang mengadakan aksi bahwasanya tuntut 10% untuk jadi karyawan tetap. Ini mereka dari mana? Iya. Driver atau siapa? Jangan sampai dia pengusaha, kontraktor untuk pasang dada menggunakan nama-nama kami sebagai driver online. Ini yang tidak relevan. Coba dong pemerintah lihat ke bawah apakah betul semua pengurus-pengurus yang mengurus aksi di pusat itu siapa mereka? Tunjukkan pada kami. Apakah dia driver atau siapa? Nah, ini yang perlu diperjelas oleh pemerintah. Makanya kami teman-teman driver yang betul-betul merasakan di jalan ini sangat menolak keras. Ini kebijakan-kebijakan yang akan muncul. Karena otomatis aplikasi juga mau tidak mau punya aturan tersendiri. Betul. Yang namanya lisensi, aturan itu kan masing-masing perusahaan kan memiliki aturan sama dengan Republik Indonesia. Ini pemerintah harus memacu dong. Lihat di Permen 2001-2002. Ini kan tidak mungkin mau dihilangkan. Ini kan sudah ada aturannya yang mengatur masalah transportasi, masalah tarif dan segala macam. Nah, munculnya dengan potongan 10% terlebih-lebih muncul jadi karyawan tetap loh. Berpikir dong. Apakah murni ini teman-teman driver ini punya masuk di Makassar 2 tahun langsung maksim di Makassar, saya rintis Aliansi Driver Maksim Makassar Bersatu. Saya jujur, mungkin kalau di Makassar teman-teman tahu saya itu pemberontak dulu di aplikasi. Karena kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di pemerintahan. Saya jujur bentuk aliansi, kami demo aplikasi. Saya bawa Awalnya massa seperti itu demo. Ya, kami demo, kami lawan aplikasi karena tidak sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada dari pemerintah. Oke. Nah, sekarang teman-teman saya rasa mereka sudah nyaman karena setiap regulasi yang ada di aplikasinya kami itu kan sudah mengikut dari undang-undang dan aturan-aturan di 2001-2002. Masalah tarif apa semua itu kan sudah nyaman. Jadi sekarang kami bergerak dengan adanya isu bahwasanya akan diresmikannya ini aturan ojol oleh Perpres, dari aturan-aturan Perpres. Ini yang kami akan menantang. Saya sebagai Ketua Aliansi Driver Maksim Makassar Bersatu menolak keras berlebih-lebih kasus karyawan Menjadi karyawan menjadi tetap. karyawan tetap. Iya.
Oke, berarti dari tahun 2019 sudah masuk, kemudian tentu ada gejolak Ada yang gejolak. terjadi, baik itu internal gitu ya, dan sekarang ya terjadi gejolak juga bahkan sampai skala eksternal gitu. Dan pasti tentu selalu diperjuangkan oleh Kak Yoga gitu, makanya Iya. terus membersamai juga sampai hari ini. Dan kemudian juga tentu bersamaan juga dengan Kak Mail gitu ya, selaku ketua dari JOS ya Kak. Siap. Ini sapanya JOS ya, Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan. Iya. Iya, ketua JOS ini dari tahun 2000 berapa Kak? Iya. Jadi kalau terkait JOS ini Iya. awal terbentuknya sebenarnya baru, Mbak. Oke. Belum cukup setahun. Tapi kalau saya pribadi dari 2018 bersama teman-teman itu membentuk namanya Relawan Ojol Sulawesi Selatan. Oke. Iya. Tapi kami fokusnya ke kegiatan sosial dan tanggap bencana. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh saudara-saudara saya dari Gojek dan Maxim, bahwa awal mula ini permasalahan sehingga akan muncul kebijakan 10% dan penetapan karyawan. Iya, anak-anak kena bikin. Itu munculnya dari Jakarta. Dari Jakarta ada beberapa oknum driver yang kebetulan dekat dengan pemerintahan di pusat. Jadi mereka mengusulkan hal tersebut. Dan diiakan oleh Komisi 5 DPR RI, sehingga DPR RI mengusulkan ke Pak Presiden Indonesia. Info tersebut tersebar di seluruh Indonesia, khususnya daerah yang ada ojolnya, ojek online-nya, termasuk kami di Sulawesi Selatan. Kami merasa terganggu dengan pemberitaan tersebut, sehingga kami melakukan aksi kemarin di kantor gubernur dan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan harapan pihak pemerintah yang ada di Sulawesi Selatan ini mau mendengarkan aspirasi kami. Karena kami ingin lewat di DPRD dan gubernuran bahwa tolong bawa kami ke Jakarta agar aspirasi kami ini bisa tersampaikan langsung di pusat. Karena ini kan permasalahannya di pusat, bukan permasalahan di Kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan. Kalau hanya menyurat saja semata-mata ke pusat melalui DPRD atau gubernuran, saya khawatirnya suratnya tidak dibaca. Ya. Iya, saya khawatirnya seperti itu. Tapi kalau ketika kami yang dikirim langsung ke sana, mungkin suara kami bisa langsung didengar, langsung difasilitasi gitu ya. seperti itu ya. Itu yang kami harapkan kemarin waktu saat aksi. Tapi sampai saat ini setelah aksi kemarin, kami belum mendapatkan titik terang dari pemerintah yang ada di Sulawesi Selatan. Olehnya itu kami sangat kecewa sebenarnya. Betul. Iya. Betul. Sudah beberapa hari ini tidak ada respon dan kejelasan yang tetap untuk aksi kami. Mau dibawa kemana ini? Apakah diam di tempat saja? Iya. Atau akan sampai ke pusat? Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana ketika teman-teman para ojek online itu hanya diam saja dengan adanya peraturan seperti ini ya, apabila betul-betul dijadikan sebuah peraturan gitu oleh Presiden. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi saya punya saudara-saudara, bahwa kalaupun itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, dampak-dampaknya sudah tadi dijelaskan terkait penetapan menjadi karyawan dan pemotongan 10%. Mungkin tadi sudah jelaskan secara lengkap. Oke. Saya hanya menambahkan saja, sebelum bulan 12 ini ditetapkan, alangkah baiknya kami dari Sulawesi Selatan, perwakilan ojol bisa sampai ke pusat. Karena ada beberapa daerah itu di Indonesia, kayak Kalimantan, Sumatera, dan wilayah-wilayah Jawa itu, mereka sudah sampai ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Sudah bertemu langsung? Iya. Dan mereka difasilitasi oleh pemerintah setempatnya. Mereka difasilitasi oleh pemerintah setempatnya. Disitulah kami ini, selain merasa kecewa dengan aksi kami kemarin yang belum direspon, masuk sakit hati juga karena teman-teman kami yang lain di daerah lain sudah dikirim oleh pemerintahnya ke pusat. Iya. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini bisa tersampaikan oleh Pak Gubernur kita, Gubernur Sulawesi Selatan, beserta Ibu Ketua DPRD Sulawesi Selatan, agar jangan melihat kami orang kecil. Memang kami ojol ini kecil, tapi kehadiran kami besar manfaatnya. Betul. Iya, karena contoh Bapak Ibu lapar, kami yang tolong. Bapak Ibu mau antar barang, kami yang tolong. Dan kami standby 1 kali 24 jam untuk hal tersebut. Jadi mudah-mudahan karena kami juga warga Sulawesi Selatan,
kami harapkan mudah-mudahan kami punya aspirasi bisa didengar dan ditindaklanjuti. Iya. Dan kalaupun dalam 1 minggu ini tidak ada tindak lanjutnya, mungkin kami akan aksi kedua kalinya. Oke, jadi Oke. mungkin kalau mau dirangkum semua setelah pertemuan di kantor gubernur kemarin, tepatnya di Senin kemarin ya kalau nggak salah. Iya, Senin. Iya, Iya, Senin. Senin kemarin kan? Ya, Senin kemarin itu kan ada pertemuan teman-teman ojol, kemudian ya mau kemudian menyampaikan aspirasinya tapi tidak bertemu langsung dan sampai saat ini sekali lagi belum difasilitasi gitu. Dan sudah mendapat kabar juga di daerah lain bahkan pemerintahnya yang kemudian memfasilitasi teman-teman ojol untuk langsung bertemu ke pusat. Langsung, iya. Iya, total ada berapa daerah yang sudah kemudian mengirimkan teman-teman ojolnya, Kak? Kalau secara jumlah dan jumlah banyak, ada ratusan dari semua daerah. Dan mereka kemarin tanggal 20 November berada di Jakarta. 20 November kemarin. Sekarang sudah 27 November. Iya. Jadi berarti kami di Sulawesi Selatan ini sangat lambat sekali Oke, sebenarnya. sangat lambat. Sangat lambat. Mudah-mudahan di akhir bulan ini ada kepastian dan kejelasan dari pemerintah setempat. Tapi sampai saat ini belum ada betul-betul Belum kepastian, belum ada belum komunikasi lagi, belum ada dihubungi lagi. Belum. Iya. Oleh perwakilan stafnya pun belum ada? Belum ada. Oke. Berarti ini yang membuat teman-teman kecewa, marah, dan langkah selanjutnya pasti akan melakukan aksi lagi. Kak Yoga, silakan. Mungkin kami akan melakukan aksi lagi. Kami akan menamakan itu aksi jilid 2. Dan kami minta kepada pemerintah, tolong perhatikan kami. Kami datang aksi pertama, datang dengan secara baik, Betul. secara amanah. Tapi kami tidak tahu kalau jilid kedua. Jadi tolong dong, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perhatikan rakyatnya yang ada di bawah. Perhatikan, jangan cuma dilihat, dinonton, dapat surat, diduduki atau dibakar. Kami hanya meminta, perhatikan kami kali ini. Sebelum amarah teman-teman memuncak dan sebelum Perpres ini diresmikan. Begitu. Oke. Ya. Tapi sejauh ini mungkin kita agak calm down dulu, Kak, ya. Sejauh ini operasi layanan dari masing-masing ojol, aplikator, ya baik itu Grab, Maxim, Gojek, dan sebagainya, tetap beroperasi sedemikian, ya maksudnya sesuai dengan hari-hari sebelumnya kan? Maksudnya tidak ada dampak yang kemudian terdampak pada teman-teman? Enggak. Belum ada? Iya. Takutnya juga jangan sampai ada gitu ya? Dari. Jadi kalau saya melihat dari pihak aplikasi sendiri hanya menunggu kabar dari pemerintah pusat. Pusat. Iya. Karena kan pihak aplikasi kan istilahnya taat dengan aturan. Baik. Iya. Jadi mungkin kalau sudah ada keluar keputusannya dan pihak aplikasi mengikuti, ya nanti kita lihat ke depannya dampak-dampak yang akan terjadi pada masyarakat yang ada khususnya di Sulawesi Selatan ini. Jadi ya seperti itu. Tapi sejauh ini bagaimana dengan teman-teman driver begitu? Apakah kemudian merasa telah dilindungi oleh hukum atau seperti apa? Baik itu menyoal kondisi saat ini atau mungkin juga sebelumnya. Tentu kan banyak gejolak gitu yang terjadi. Kalau secara payung hukum kami, ojol memang belum ada secara resmi dari pemerintah pusat. Baik. Tapi ketika terjadi kendala-kendala di lapangan, di jalan seperti kecelakaan atau Iya, teman iya. ojol dipukul atau teman ojol dilecehkan, Iya. itu hanya kami dulu yang saling membantu dan untuk melaporkan ke pihak aplikasi dan untuk ditindaklanjuti apakah harus dibantu secara material atau dibantu secara pengobatan. Iya, nah. Untuk sementara seperti itu, kami hanya saling supportnya, belum ada payung hukum resmi buat kami. Baik. Dan ini juga mungkin yang dibutuhkan oleh teman-teman driver ojol gitu ya, Kak. Harus ada payung hukumnya, maksudnya selanjutnya gitu Iya. ya. Baik, kalau berbicara tentang driver kan ini yang sering bersuara, ya kita lihat mayoritas adalah laki-laki gitu. Bagaimana dengan teman-teman driver yang juga datangnya dari kaum perempuan nih, Kak? Seperti apa mungkin keresahan atau juga mungkin yang dititipkan kepada teman-teman yang hadir saat ini yang mau disampaikan juga kepada publik atau juga kepada pemerintah langsung? Iya. Dari Kak Mail dulu mungkin ada titipan dari teman-teman driver kaum perempuan? Iya, jadi selain kami yang driver laki-laki yang sangat merasakan dampaknya, tapi jauh lebih merasakan lagi untuk teman-teman kami yang perempuan. Betul. Karena kebanyakan mereka sudah berumah tangga, sudah memiliki anak, dan penghasilannya itu betul-betul dari penghasilan
ojek online-nya. Jadi betul-betul secara batin mungkin perempuan lebih merasakan dibandingkan kami laki-laki. Itu jadi harapan kami kepada pemerintah Sulawesi Selatan agar bisa mendengarkan aspirasi kami. Jadi, mendengarkan aspirasi kami dan membantu kami sehingga apa yang kami aspirasikan bisa tersampaikan ke pusat. Iya, supaya pekerjaan teman-teman ini yang selama ini sudah berjalan kurang lebih hampir 10 tahun tidak ada lagi gangguan-gangguan khususnya dari pemerintah pusat. Itu yang kami harapkan. Oke. Iya. Baik, kalau dari Kak Yoga sendiri Kak, mungkin mewakili teman-teman driver baik itu laki-laki atau perempuan seperti apa? Iya, kalau menurut saya, buat saya yang paling kena dampak itu buat teman-teman Sri Kandi. Karena teman-teman Sri Kandi di ojol itu rata-rata usia sudah tidak layak kalau untuk masuk karyawan tetap. Dan tidak dibilang juga teman-teman Sri Kandi itu banyak yang janda kasihan. Jadi kalau mereka tempat ini diberlakukan, siapa yang mau kasih makan? Oke. Kalau jadi karyawan tetap, mereka tidak terpakai. Mau makan apa anak-anaknya mereka? Mereka berusaha mencari di ojol karena tidak mungkin mau melamar kerja karena usia sudah lanjut. Tidak mungkin mau diterima dengan usia seperti begitu. Jadi mudah-mudahan pemerintah berpikir 10 kali kalau menjadikan kami jadi karyawan tetap. Oke, baik. Mau ditambahkan mungkin oleh Kak Sri? Iya, sama. Kalau dari pribadi saya Sri Kandi ya dampaknya juga karena kalau terjadi pemotongan 10% Mbak, sama status karyawan. Apalagi kan Sri Kandi itu dia tidak keluar pagi Mbak, dia kasih antar anaknya dulu makan, antar sekolah, kasih siapkan dulu di rumah. Kan kasihan kalau kita distatuskan karyawan. Apalagi di Sri Kandi itu kan banyak janda. Jadi kasihan kalau dia ditetapkan status karyawan, tidak keurus anaknya. Kalau dia keluar ditetapkan jam 7:30, tidak keurus anaknya. Makanya kita itu tolak mentah-mentah itu yang namanya status karyawan. Kalau status karyawan kurang itu Sri Kandi, paling harus keluar juga anaknya tidak terurus, kasihan juga. Jadi minta tolong pemerintah untuk urungkan niatnya untuk menjadi status karyawan. Cukup mitra saja. Cukup mitra saja. Iya. Berarti sistem yang ideal menurut kakak-kakak sekalian itu ya, mungkin masing-masing ada perbedaan sudut pandang gitu ya. Sistem yang ideal seperti apa yang diinginkan oleh setiap teman-teman, baik itu dari aplikator manapun gitu. Kalau Kak Sri bagaimana? Sistem ideal ya, jadi mitra Mbak. Jadi mitra? Bebas, Bebas, oke. mau keluar jam berapa. Oke. Kita tidak di busnya kita sendiri Mbak. Oke. Menyoal potongan? Potongan tidak pusing Mbak. Yang jelas saudara masuk lancar. Maksudnya menyoal potongan jangan sampai potongan 10%? Iya Mbak, jangan sampai potongan 10%. Karena 20% nyaman Mbak, kita rasa nyaman. Pendapatan juga lumayan. Intinya itu Mbak, kita menolak 10% sama status karyawan. Oke, baik. Itu saja Mbak. Siap. Kak Yoga, sistem yang ideal seperti apa? Apakah mungkin dari angka pemotongan jangan sampai 10% tapi 15% gimana? Atau 20% gimana? Kalau saya sama, intinya buat saya tolong pemerintah tidak usah mengganggu kami ini. Biarkan kami jalan dengan mencari uang dengan tidak ada gangguan, tidak ganggu pikiran, supaya kami juga ini di jalan legowo. Teman-teman di jalan mencari untuk anaknya di rumah, untuk istrinya di rumah. Kalau mencari juga dengan beban pikiran yang selama ini menggelorok pikirannya teman-teman status karyawan potongan 10%, ini kan otomatis rawan. Kalau kita berkendaraan baru banyak pikiran. Jadi kami harap tidak usah lagi ganggu-ganggu kami. Intinya kami di Makassar ini, Sulawesi Selatan, memang nyaman dengan yang seperti sekarang. Oke, baik. Mungkin kalau kita mau kasih gambaran gitu ya kepada pemerintah atau juga masyarakat bahwa jika benar potongan 10% ini akan berlaku, ya total harian pendapatan dari masing-masing driver itu kira-kira akan menurun berapa persen? Seberapa banyak? Kalau betul-betul terjadi di pemotongan 10%, mungkin pendapatan berkurang. Yang tadinya bisa 80-90%, bisa jadi sisa 50%. Karena kalau kita lihat itu pemotongan 10%,
pasti akan promo akan hilang. Oke. Promo-promo untuk customer. Dampaknya juga ke customer Dampaknya gitu ke ya. customer. Customer juga tidak mau order lagi begitu ya, Iya, Kak? tidak mau order, pasti dia berpikir. Oke, berpikir. Yang biasanya ada promo yang tadinya 100.000 ada promo kadang 50.000 Mbak. Jika terjadi 10%, itu bakalan promo hilang. Oke, betul-betul. Tuh Mbak, dampaknya pasti berkurang untuk kita. Yang tadinya bisa dapat 90%, bisa jadi 50%, bisa jadi juga tidak ada Mbak. Dibawa pulang. Iya. Dampaknya itu Mbak, ketika terjadi pemotongan 10%, fasilitas kami akan mungkin hilang. Oke, fasilitasnya ya. Iya. Mau ditambahkan mungkin Kak? Jadi seperti tadi dibilang sama Mas Ri, bahwa sangat fatal dampaknya ketika 10%. Tapi sebagian teman-teman yang ada khususnya di pusat itu yang menganjurkan 10%, mereka tidak berpikir sampai ke situ dampaknya. Mereka hanya pikirnya kalau 10% pemotongannya sangat besar, mereka punya penghasilan. Tapi apalah arti sebuah penghasilan tanpa ada pesanan? Iya. Contoh saja, kalau Mbak selama ini hobi dengan aplikasi online, entah Gojek, Grab atau Maxim, Iya. karena biasanya kan konsumen begitu dia cek-cek dulu yang mana lagi ada promonya tinggi, seperti. Tapi kalau ketiga itu diberlakukan, biar kita cek semuanya berulang kali, mungkin sudah tidak berlaku lagi promo tersebut. Dan otomatis kalau konsumen tidak mengorder, otomatis juga kita driver tidak memiliki orderan. Jadi seperti itu dampaknya, sehingga sangat berdampak pada penghasilan teman-teman. Itu saya sampaikan buat teman-teman yang di Jakarta sana, Iya. yang mengusulkan 10%, agar kiranya dipikirkan secara baik-baik dulu. Nah, terus terang kami khususnya di Sulawesi Selatan ini sudah merasa nyaman dengan pemotongan yang saat ini sebesar 20%. Karena banyak fasilitas yang kami bisa dapatkan. Seperti yang tadi saya bilang, banyak fasilitas. Jadi kalau itu hilang, kami nggak tahu lagi apa yang akan terjadi. Kami mau bekerja tempat lain, terkendala di usia, Betul. lapangan kerja juga kurang. Pekerjaan kurang. Iya. Kecuali pemerintah provinsi mengangkat kami jadi ketiga kali. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, baik Pak. Berarti dengan adanya isu yang tentunya menjadi pro kontra, tapi ya berdasarkan pengamatan pastinya lebih banyak yang kontra gitu ya dengan adanya potongan 10% ini, karena menjadi pertanyaan ketika betul-betul terrealisasi, yang diuntungkan ada di pihak mana nih? Ini. Bener kan? Iya. Iya. Kak Sri mungkin mau berkata-kata atau juga mungkin menyampaikan point of view-nya yang akan diuntungkan dari pemotongan 10% itu akan jatuh pada siapa? Siapa tahu diuntungkan. Siapa yang diuntungkan ini? Yang dirugikan enggak, yang diuntungkan ini yang demo di Jakarta, Mbak. Yang diuntungkan adalah pihak yang demo di Jakarta. Demo di Jakarta. Oke. Karena di Indonesia itu kan bukan cuma di Jakarta. Indonesia juga ini kan Indonesia juga ini timur, Indonesia juga. Oke. Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur. Yang diuntungkan dirugikan ini 10% ya driver, Mbak. Kalau di 10%. Berarti ini soal kesejahteraan atau kontrol? Soal kesejahteraan. Kesejahteraan ya. Iya. Kalau dari driver pastinya menyatakan bahwa ini soal kesejahteraan. Tapi kalau pihak oknum-oknum tertentu adalah kontrol atas kesejahteraan orang lain. Karena begini Mbak, ini kan di Makassar, bukan sebenarnya semua Makassar yang menolak ini 20%. Jakarta juga di sana banyak menolak 10%, iya. Karena mereka tidak tahu, ini 20% ini banyak yang tidak tahu Mbak. Banyak yang tidak tahu itu 20% kemana larinya. Kalau mereka tahu itu 20% larinya kemana, mungkin dia mengerti. Ini 10% memang bagi kita sebagai driver ya kita untung. Ya. Karena pendapatan tak istilahnya Cukup kalau banyak. 10.000 kan pemotongannya kan rendah. Iya. Rp1.000. Rp1.000, Mbak. Ya memang kita diuntungkan nih ya. Tapi kan ada dampaknya Mbak. Dampaknya pasti pengurangan orderan. Betul. Dampaknya itu Mbak. Kuantitasnya jadi Iya, berkurang. berkurang. Oke. Karena kan selama ini orderan itu melimpah kan berkat promo-promo yang dilempar aplikasi. Seandainya ini berlaku 10%, berlaku ya Mbak, pasti aplikasi berpikir. Pasti mereka biarkan saja lepas, mereka cari orderan. Ada yang order atau
bagaimana. Karena biar bagaimana, Mbak, 20% itu bukan jatuhnya ke kantor, jatuhnya juga lari ke kita jika mitra, yang 20%. Jadi sistem pelemparan yang dimaksud itu gimana? Yang dimaksud itu Mbak kan 20% begini. 20% itu kan jatuhnya kayak lari ke ada asuransi, ambulans, Oke. BPJS, Ya. apa segala macam. Artinya 20% itu Mbak, tidak merugikan untuk dari Makassar. Karena kita nikmati juga fasilitasnya Gojek. Betul. Ada tanggungan Iya, lain. ada tanggungan lain Mbak. Kalau jadinya kelar ke 10%, apa jadinya aplikasi? Bisa jadi aplikasi banyak yang goyang, banyak yang tutup, kurangi mitra. Berarti dari dua isu ini yang paling ditolak, ya kalau mau diurutkan gitu ya, yang paling ditolak itu adalah dari soal pengangkatan jadi karyawan dulu. Iya. Ya, karena ketika menjadi karyawan ya tadi akan ada soal batasan Umur satu. fleksibilitas kerja Fleksibel, jadi iya. Dibatasi. Kemudian pastinya tadi soal mungkin fasilitas dan sebagainya itu juga akan berubah juga gitu. Iya. Nah makanya teman-teman hari ini dan dari kemarin bahkan ya menyuarakan untuk menolak hal tersebut. Karena di Gojek kan ada swadaya juga Mbak. Kenapa? Karena di Gojek itu ada swadaya. Swadaya? Jadi, Dia punya program, swadaya program. ada program swadaya. Jadi itu kalau umpamanya di pemotongan terjadi 10% ya itu semua hilang swadaya. Pemotongan pergantian oli 10%, Oke. semua bakal hilang. Baik. Kalau jatuhnya ke 10%. Ini mungkin sedikit di luar konteks, tapi ya ini adalah wadah juga buat teman-teman mungkin menyampaikan bagaimana dengan oknum-oknum yang selalu memesan pesanan fiktif. Iya. Ya itu Mbak, di situ Mbak. Banyak itu di luar yang oknum-oknum order fiktif. Ketika itu orderan fiktif, kita yang dapat Mbak, kita sebagai driver yang dapat. Kadang 200.000, bahkan Iya. 500, 1.000. Bahkan sejutaan. Iya. 1.000. Itu yang ganti siapa? Itu kan yang ganti aplikasi Mbak. Oke. Aplikasi yang ganti itu, umpamanya kita kena orderan fiktif. Aplikasi yang ganti. Ya makanya itu kenapa kita tolak 10%, karena dari situ Mbak. Ketika 10% hilang, ketika 10% itu berlaku, dapat kita orderan fiktif, masa kita yang mengganti rugi sendiri? Oke. 500, 1 juta Mbak. Betul. Makanya kami menolak sekali itu, yang namanya 10%. Kita tetap ke 20%. Karena yang di situ, kayak di Gojek itu kan hampir tiap hari anak dapat fiktif. Hampir tiap hari, bahkan saya pernah dapat 700.000 Mbak. Larinya itu orderan ke panti asuhan. Kita serahkan ke panti asuhan. Oke. Jadi ketika berlaku 10%, siapa yang menggantikan kita? Pasti Gojek tidak. Ya, jadi tanggungan pribadi gitu. Tanggungan pribadi Mbak. Jadi kalau 2 kali dalam sehari dapat orderan fiktif, tidak mati kita. Dalam hal ini mungkin maksud Vio juga adalah memberi wadah kepada kakak-kakak sekalian gitu ya untuk menyampaikan kepada teman-teman untuk jangan melakukan tindakan orderan fiktif gitu. Kalau yang Agak susah ya atau gimana? Yang kayak begitu susah Mbak kita carinya. Karena ada oknum-oknum memang sengaja. Ada oknum-oknum yang memang sengaja. Ada yang sekarang juga, ada yang baru-baru yang viral ini orderan fiktif, yang baru yang viral ini, yang pinjol. Iya. Kayak mbaknya mbak ngutang sama saya ngorder baru arahkan ke kita. Kan yang dirugikan itu driver. Iya. Aduh, minta Siapa tahu dengar kini orang yang begitu Mbak tuh. jangan lakukan lagi. Iya, minta tolong yang ada Betul. utangnya, jangan dilakukan kayak begitu. Karena kerugiannya ke kita, ke mitra kasihan. Padahal sama-sama mencari juga. Iya Mbak. Iya, mungkin mau ditambahkan sama Kak Mail? Iya, jadi terkait orderan fiktif. Oh iya, orderan Iya. fiktif gitu. Itu permasalahan dari awal adanya aplikasi ojek online di Kota Makassar ini, hal tersebut sudah sering muncul. Ada yang pertama orang iseng, yang kedua orang sakit hati, dan memang yang ketiga modus penipuan. Jadi 3 hal ini yang dampaknya itu ke teman-teman ojol. Iya. Jadi, syukur-syukur kalau teman-teman ojol memiliki uang pribadi untuk menutupi kerugian tersebut. Ketiga, tidak paksa
pihak driver melaporkan ke pihak aplikasi bahwa mereka mengalami musibah seperti ini. Jadi alhamdulillah dari pemotongan 20% itu pihak aplikasi mengiyakan untuk itu makanan diberikan ke panti asuhan. Oke. Tinggal bukti foto sama kwitansinya. Nanti tidak cukup waktu lama sudah dikembalikan uang oleh pihak aplikasi. Itu Seluruh aplikator akan melakukan seperti itu. sudah berjalan seperti itu. Oke. Ini dengan potongan 20%-nya. Jika ada 20%, maka ketika ada orderan fiktif, ini maksudnya sebagai informasi juga buat Tribuners gitu ya, Iya. dan edukasi jangan sampai melakukan orderan fiktif, karena sekali lagi dengan adanya potongan 20% bagi driver itu akan masuk atau juga membantu drivernya itu sendiri gitu. Iya, betul. Nah ketika potongan 10% terjadi, makanya akan menjadi tanggungan pribadi. Jadi ini adalah ya wanti-wanti atau juga edukasi buat Tribuners ataupun juga oknum di luar sana, jangan sampai melakukan orderan fiktif. Iya. Mungkin. Iya, kalau Kak Yoga gimana? Berdasarkan pengalamannya mungkin. Menurut pengalaman saya mungkin sudah dijelaskan semua dan saya mau Iya. jelaskan sedikit Baik. buat teman-teman driver yang kita harus berpikir di sini. Ini tuntutan ada dua, potongan 10% dan karyawan tetap. Baik. Nah, bila mana ini karyawan tetap, kita dimasukkan sebagai karyawan tetap, oke, otomatis akan berlaku UMR atau UMP. UMR Makassar berapa? UMP provinsi berapa? Nah, kalau kita dapat penghasilan 300-400 ribu per hari, 300 ribu saja per hari, ini sudah 9 juta. Iya, betul. Kalau UMP provinsi 3,8, Iya. UMR Kota Makassar 3,3. Siapa yang diuntungkan? Lebih besar dong masuk aplikasi. Nah, makanya teman-teman di sini harus berpikir loh, potongan 10%. Status pekerja, ini 10%-nya dari kemana sebenarnya kalau kita jadi pekerja? Nah, kita sudah jadi karyawan tetap. Iya. Karyawan tetap kan diatur gajinya. Iya. Mana belum bayar BPJS, belum potongan ini, potongan itu. Itu kan 3,3 kan tidak mutlak kita terima. Betul. Kalau kita dapat 300 ribu per hari atau 250 per hari, 200 saya kecil 6 juta. Dan gaji UMP, kira-kira kalau 6 juta dengan potongan saldo, kita dapat tidak? Nah, makanya siapa yang diuntungkan? Makanya teman-teman harus berpikir. Kalau potongan 10% diresmikan, jadi karyawan tetap otomatis 10% ini akan hilang. 0 potongan, jadi karyawan tetap, gaji bulanan. 400-500 per hari, kasih gacor ke akun kah? Tidak ada, tidak ada. Betul, pasti tiri, kasih gacor aku sama aplikasi. Aplikasi aku kasih, kok sampai 500 ribu satu hari. Masuk di kantor. Siapa yang diuntungkan? Yang itu kan aplikasi namanya. Gitu, kalau saya. Sedikit. Nah, oke. Berarti sebagai closing statement mungkin dari Kak Yoga dulu ya. Sekali lagi mungkin perlu ditekankan atau highlight gitu kepada pemerintah ataupun juga kepada aplikator mengenai adanya isu ini seperti apa? Ya, kalau ini kan bukan kemauan aplikator. Baik. Ini adalah oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan ojol. Baik. Melakukan tuntutan 10% dari karyawan tetap. Kami minta kepada pemerintah tinjau kembali. Yang akan diputuskan tinjau kembali siapa yang datang menuntut, siapa pimpinannya, dia driver kah atau hanya mengatasnamakan driver. Ini data valid? Iya, data resmi, data sah dan bukti dan nyatanya ada. Sudah ada? Iya, Makanya Anda semua berani mengatakan hal tersebut Iya. ya? Oke. iya. Itu. Oke. Baik, dari Kak Asri. Closing statement-nya kepada pemerintah ataupun juga ya let's say tadi datanya sudah ada oknum-oknum di luar sana di pusat. Ya, kembali lagi intinya kita di sini kan menolak 10% sama status karyawan. Jadi yang menolak ini orang-orang yang tertentu. Orang-orang yang tertentu yang tidak tahu asalnya dari mana, muncul tiba-tiba, ketemu dengan anggota dewan bicara masalah ini begini, Yang mengajukan. yang mengajukan. Masalahnya kalau 10% untuk status karyawan, aduh, rugi. Rugi, Mbak. Yang pendapatan tak sama, dia bilang ini, Om Yoga, pendapatan yang tadinya 300 ribu, bisa jadi kita pulang tidak bawa uang. Oke. Kalau statusnya kita karyawan. Ya. Iya, karena kita sudah gaji tetap, gaji bulanan. Gaji tetap. Jadi 300-nya harus Iya, store pasti ya. di store semua. Jadinya begitu. Iya, iya, iya. Ya pulang kita bawa pulang nol. Nanti habis bulan lagi. Habis pulang kita terima kasih. Itu yang kita tolak. Nah kalau kita jalan keluar pulang pasti bawa uang. Bukannya kita mau bilang, ih enak kok ada yang di luar sana. Enak kok jadi karyawan. Iya enak, bagimu enak. Bagimu enak.
Kalau kita yang biasanya harian menjadi status karyawan, intinya itu Ji. Yang merasa itu yang di luar sana, yang mau 10% status karyawan, dia mau saja mau. Yang Jangan mau bawa di sini, di Makassar. Iya. Intinya Makassar menolak keras yang namanya pemotongan 10% status karyawan. Karena merugikan untuk driver. Karena pekerjaan tidak fleksibel. Iya, siap. Itu saja. Cukup? Ya. Baik, kalau Kak Mael mungkin mau disampaikan yang belum sempat disampaikan oleh kakak-kakak sekalian, mungkin diwakili dalam hal ini, silakan. Jadi seperti tadi yang dibilang sama saya punya saudara semuanya, bahwa apa yang kami suarakan, apa yang kami aspirasikan, karena kami juga mengejar dengan waktu ini, dengan bulan 12 sebelum ditetapkan itu peraturan, saya meminta untuk pihak pemerintah, khususnya di Sulawesi Selatan, baik Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, beserta Ibu Ketua DPRD Provinsi, bisa menerima aspirasi kami dan menyuarakan sampai ke pusat bersama-sama teman-teman ojol di Sulsel. Ketika kami ojol di Sulsel sejahtera, insya Allah itu pemimpinnya juga akan bahagia. Betul. Iya. Ketika kami masyarakat kecil kebanyakan mengeluh, berarti ada tanda tanya. Betul. Apa yang terjadi di bawah? Betul. Iya. Artinya seorang pemimpin janganlah selalu melihat ke atas, tapi lihatlah kami juga yang di bawah ini, yang di mana pekerjaan kami itu sangat berkontribusi untuk pendapatan daerah kami. Iya. Karena kami juga setiap kali mengantar pasti ada pajaknya dipotong. Jadi kami harapkan mudah-mudahan kami didengar lewat kegiatan ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tribun Timur yang sudah memfasilitasi kami untuk menyuarakan aspirasi kami melalui media Tribun Timur. Baik, terima kasih banyak Kak juga. Semoga juga harapan-harapan yang sudah dititipkan, disampaikan pada podcast kita sore hari ini bisa kemudian menjadi evaluasi ya, dan juga langsung diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena sekali lagi sudah ada kemudian upaya yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, tapi sampai saat ini sudah berlalu kurang lebih 5 hari ya, belum ada kemudian undangan pertemuan lebih lanjut, dan juga belum ada kelanjutan bagaimana proses yang harus kemudian dilalui oleh teman-teman sampai saat ini. Dan jangan sampai juga nanti di bulan Desember ya, sudah langsung diteken, padahal teman-teman di Kota Makassar sudah bersuara berkali-kali, upaya-upaya yang dilakukan bukan hanya ketika datang ke kantor gubernur, tapi juga melalui media seperti ini, ataupun juga mungkin melalui media sosial masing-masing tuh pasti sudah berupaya semaksimal mungkin. Dan kita doakan bersama juga semoga harapannya segera terrealisasi dan ya jangan sampai ditekanlah oleh Presiden. Amin. Oke, amin. Sehat, sukses selalu buat kakak-kakak sekalian ya. Hati-hati di jalan juga ketika berkendara ya. Karena tadi seperti yang dikatakan bahwa tentu ada pajak juga, kontribusi dari kakak-kakak sekalian, kemudian juga membantu juga teman-teman di luar sana ya, mau berpergian, mau order makanan atau dan sebagainya, itu pasti dibantu oleh kakak-kakak ini. Jadi upayakan juga kita membantu teman-teman untuk hanya mengupayakan ya bersuara sampai ke pusat. Hanya itu yang diminta. Betul. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sehat sukses selalu Kak. Iya. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Bincang Komunitas. Semoga dengan adanya tayangan ini juga bisa teman-teman bantu upayakan mungkin ada ya relasi dengan pemerintah ataupun juga dengan orang-orang penting bisa langsung disampaikan bahwa teman-teman di sini hari ini butuh kepastian ya, bukan soal angka tapi butuh kepastian dan juga menyoal martabat gitu. Oke. Akhir kata saya Fiorina Jeretno mewakili ketiga narasumber kita di sore hari ini pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.